Aksi nyata Modul 14 Budaya Positif oleh Herta Sialagan, SPD MM. Dengan melakukan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Pangururan, dengan narasumber saya sendiri Herta Sialagan, SPD MM, CGP Rekognisi kelas 1103. Dengan fasilitator pemandu saya adalah Ibu Niki Noberta, MPD. Video kegiatan adalah sebagai berikut. Ibu Herta Sialagan SPDMM, juga Bapak Ibu Guru serta pegawai SMP Negeri 2 Pangururan, kita patut bersyukur pada Tuhan atas berkatnya kita dapat berkumpul di sini beserta Bapak Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah untuk diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Pangururan. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Korwas atas keterlambatan acara ini karena memang sekarang ini banyak sekali kegiatan Pak. Ada kegiatan-kegiatan lomba dalam hal juga penyambutan 17 Agustus, ada lomba kebersihan sehingga anak-anak ada persiapan-persiapan di kelas sedikit dan juga Bapak Ibu guru ada yang mendampingi lomba seperti itu Pak. Makanya Ibu yang tidak hadir nanti tetap akan kami bebaskan dan kami akan ceritakan budaya-budaya positif. Kalau kita yakin 80% melakukan budaya positif, nanti juga yang 20% lagi akan mengikut. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membuka acara ini. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Ibu Julian C. Sidang. Lirik kami silakan dulu kembali. Doa yang dibawakan oleh Bapak Peter Sitanggang SAG. Ya, Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, yang maha pengasih di dalam kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas berkat rahmat yang Engkau curahkan ke dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, hingga pada hari ini kami merasakan semangat hidup yang baru yang Engkau berikan atas peliharaanmu kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa, sebentar lagi Engkau melihat kami akan melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Kiranya Bapa, apa yang akan kami dengarkan dan akan apa yang dibawa pembina kami, pengawas kami ini dapat kami pahami, mengerti dengan baik. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Bapa ke dalam hati pikiran kami, agar kami dengan bijaksana dapat mengambil setiap hikmah yang akan kami dapat dan diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di atas semuanya itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan pelanggaran kami yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terlepas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di atas semua ini, doa yang kurang sempurna Bapa, kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Peter Siombing SAG. Budaya positif akan menjadi kekuatan bagi SMP Negeri 2 Pangururan untuk meningkatkan proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Pangururan. Budaya positif sudah terbudaya di SMP Negeri 2 Pangururan, mulai dari kegiatan keseharian hingga praktek pembelajaran di dalam kelas. Diseminasi budaya positif ini akan dibawakan oleh narasumber kita nanti, oleh Ibu Kepala Sekolah. Namun pada saat ini budaya kegiatan diseminasi ini kita mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Koordinator Pengawas kita, Bapak Oldes Sinurat SPDMSI selaku Koordinator Pengawas dan juga pengawas untuk sekolah kita SMP Negeri 2 Pangururan. Dengan ini juga kami mohon bimbingan serta membuka kegiatan ini
Dengan hormat kami persilakan dan sampaikan kepada Bapak Korwas. Terima kasih Bapak. Selamat pagi bagi kita semuanya. Saya ulangi. Selamat pagi bagi kita semuanya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas perlindungan dan pertolongannya bagi kita semuanya, hingga kita boleh mengikuti diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari ini. Ini kita tahu adalah rencana yang baik dan merupakan program kerja yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Pangururan. Oleh karena itu, kami minta dan kami mohon kepada kita semuanya supaya mengikuti dengan baik acara kegiatan ini hingga berakhir nantinya, dan ini harapan kita membuat kita semakin mengerti tugas yang sesungguhnya bagi Bapak dan Ibu. Yang saya hormati adalah yang pertama Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pangururan, Ibu Hertasia Lagan. Yang saya hormati Bapak Reno Panjaitan sebagai OKS di SMP Negeri 2 Pangururan, dan juga yang kami hormati rekan-rekan kerja kami, yaitu Bapak Ibu guru yang sungguh tangguh pada hari ini. Hari ini saya bangga ya dengan pekerjaan Bapak dan Ibu, terutama ini program kerja daripada Ibu Kepala Sekolah yang senantiasa membangun sinergitas antara guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua. Ini sangat kebanggaan kita. Oleh karena itu, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Sekolah kita. Sekali lagi, belum semangat. Kita beri dulu yang terima kasih. Ini patut kita teruskan budaya-budaya ini, karena ini juga merupakan disiplin bagi kita. Budaya merupakan sesuatu tindakan yang harus diteruskan ataupun yang ditiru ataupun yang dilaksanakan di setiap lini, di dalam setiap aspek. Karena apa? Karena ini menyangkut masa depan dan juga membiasakan diri kita untuk melaksanakan tugas kita. Dan ini adalah program yang sangat-sangat mendukung. Dan ini adalah harapan kita, Bapak dan Ibu guru. Seperti moto daripada SMP Negeri 2 Pangururan ini, sangat bagus saya lihat. Saya baca ini ya, nauli. Kata nauli ini sangat penting bagi kita, yaitu nyaman, aman, unggul, lestari, dan inspiratif. Hal-hal yang inspiratif sudah muncul ya, dan ini yang kita bawa program-program untuk meningkatkan, yaitu membentuk karakter daripada siswa yang akan menjadi objek bagi kita rekan-rekan guru. Nah, disiplin positif ini adalah bahagian sub daripada budaya positifnya, yaitu cara membentuk sikap mandiri yang anak yang kita sayangi ini, sehingga fokusnya pada motivasi refleksi terhadap masalah yang dilakukan, dan tujuannya adalah untuk menghargai, untuk membangun logika yang bersifat panjang seumur hidupnya. Oleh karena itu, jangan pernah kita lepaskan yang menjadi disiplin yang kita tanamkan ke setiap pribadi kita. Dan tujuan ini sangat penting di dalam membudayakan di sekolah ya, di mana tujuannya ini adalah menanamkan motivasi pada peserta didik menjadi orang yang selalu menghargai diri, baik diri sendiri maupun orang lain, dengan nilai-nilai yang tinggi yang harus dijunjung. Dan ini juga, program ini sudah disepakati oleh pemerintah. Saya bangga juga kepada guru-guru kita di SMP Negeri 2 Pangururan ini, seperti Bapak Panjaitan ini merupakan awalnya dari guru penggerak
sekarang fasilitator ya Bapak ya, fasil ya. Nah, iya Pak. Pengajar praktek ya Pak, pengajar praktek BP ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu ini adalah sangat membantu bagi kita, dan harapan kita untuk Bapak Panjaitan supaya menularkan ilmu ini ya, jangan hanya sampai dikonsumsi sendiri. Ada banyak lagi. Ibu Naibaho ya, itu juga guru penggerak ya kemarin ya. Angkatan keberapa itu Ibu Naibaho? 4 ya. Nah, ini juga kita bangun komunikasi yang baik. Nah, ini harapan kita. Mari kita praktekkan apa yang kita pelajari itu menjadi momen yang terindah di sekolah ini. Nah, ini harapan kita. Jadi, kalaupun misalnya ini ada ilmu yang ditularkan kepada Bapak dan Ibu guru, jangan ini ngomel-ngomel atau ini masih muda masa kita yang dicari. Jangan seperti itu ya. Belajar itu terus panjang hidup. Nah, mungkin kesempatan itu yang mungkin diraih Bapak Panjaitan, Ibu Naibaho dan lain-lain ya. Dan ini adalah kerjasama yang baik bagi kita. Dan harapan kita akan mengikuti nanti kegiatan ini dengan baik, dan kita himbau jangan sampai ada yang meninggalkan kegiatan ini nantinya, karena ini penting sekali. Itulah harapan kita Bapak dan Ibu. Nah, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, pembukaan yaitu destinasi budaya positif di SMP Negeri 2 Pangururan resmi dibuka. Puji Tuhan, demikian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Korwas. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah ya untuk Bapak Korwas yang telah membuka kegiatan ini. Senang rasanya Bapak membersamai kami di SMP Negeri 2 Pangururan ini, dan kami harap juga Bapak senantiasa, paling tidak kalau nggak bisa sekali seminggu datang di sini Pak, minimal sekali sebulan mampirlah di SMP Negeri 2 Pangururan. Kami sangat butuh bimbingan dan masukan dari Bapak Korwas. Demikian tadi pembukaan yang dibawakan oleh Bapak Koordinator Pengawas, sekaligus mungkin pemberitahuan ya, kalaupun nanti Bapak Koordinator tidak membersamai kita hingga akhir nanti, karena memang Bapak ini banyak kegiatan di pendidikan ya, ada kegiatan khusus yang diberikan oleh Bapak Kadis ya Pak ya, secara khusus kepada beliau, jadi tidak akan mengurangi esensi dari acara ini. Sekaligus tadi beliau sudah memesankan supaya kegiatan ini kita ikuti sampai akhir. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Koldes Sinuran SPD NPD. Demikian Bapak Ibu, langsung aja kita ke materi yang dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dengan ini kami persilakan. Pangururan. Mungkin banyak yang tertanya-tanya, apa sih yang mau kita laksanakan sekarang? Ya, diseminasi budaya positif. Kita mau menerapkan budaya positif ini dengan 100%. Karena kita sudah melakukan sekitar 75%. Ya, Bapak Ibu, sederap langkah kita semua melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, siap Bapak Ibu? Siap. Bersediakah kita untuk mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu? Bersedia. Oke, terima kasih. Ya, sekarang di pembukaan ini ada yang perlu saya berikan kepada kita. Mari dulu kita senyum semua. Senyum. Sekitar 1 menit. Pak Reki, dilihat dulu. Timernya Pak Reki, lihat dulu. Sekarang sekitar 1 menit. Coba berhadapan-hadapan dulu dengan temannya. Berhadapan-hadapan. Keep timer. Iya, keep timer. Lihat dulu temannya. Tahankah 1 menit dia senyum? Iya, dilihat temannya. Bagaimana senyumnya? Apakah memang benar-benar senyum? Ya, silakan. Ada yang tidak senyum, Bapak Ibu? Iya, sudah 1 menit. Berarti semuanya bisa senyum 1 menit ya. Ini Bapak Ibu kita
terapkan hal yang kecil tapi manfaatnya besar. Ya, mari kita membiasakan diri untuk senyum. Kalau kita memang orang Batak ya, orang Batak yang saya kenal memang mulai dari dulu agak-agak sulit senyum. Tetapi dengan penerapan budaya positif sekarang ini, ya kita membiasakan seluruh warga sekolah itu senyum, ya. Makanya kita di gerbang selalu ya menyambut siswa kita dengan senyum, sapa, salam, sopan, santun dengan 5S ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas senyum Bapak Ibu semua. Semoga senyumnya semakin manis. Ya, agenda kita pada saat ini ya. Agenda kita pada saat ini yaitu pembukaan. Tadi sudah ada pembukaan, kemudian sampai dengan nanti ada kesepakatan belajar. Itu termasuk pembukaan ya Bapak Ibu. Ya, ada yang perlu kita bicarakan Bapak Ibu? Pembukaan, capaian khusus, kesepakatan belajar, kemudian nanti masuklah ke pemahaman inti, lalu penutup dan refleksi. Nah, di penutup dan refleksi nanti kita semua melakukan refleksi. Sudah ada di sini, ya sudah ada untuk kita isi nanti. Jadi setiap guru pegawai ada nanti namanya di sini, ya Bapak Ibu. Tapi nggak usah takut, ya nggak usah takut Bapak Ibu. Nah, di capaian khusus apa sebenarnya yang harus kita capai pada saat ini? Yang perlu kita capai penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Pangururan. Tadi saya katakan sudah kita terapkan, tapi belum 100%, begitu ya. Kita mau membuat menjadi 100%, menjadi selalu melakukan disiplin positif sehingga membudaya, terciptalah budaya positif. Kemudian kesepakatan pada saat ini yang kita buat. Tapi kalau sepakat ya Bapak Ibu ya, kita buat di sini mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Bisa sepakat kita Bapak Ibu? Ya, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir atau sampai selesai. Kemudian mengikuti kegiatan dengan aktif. Semua kita di sini menjadi pemeran aktif. Tidak ada di sini yang hanya mendengar-dengar saja, hanya duduk saja. Semua kita sama-sama berperan aktif, ya Bapak Ibu ya. Itu kesepakatan. Ada yang perlu kita tambah kesepakatan di sini Bapak Ibu? Yang perlu kita tambah? Makan tepat waktu. Ya, nanti kalau sudah selesai kegiatan, kita juga makan dengan tepat waktu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semua kita peserta di seminar ini bisa mengikuti kesepakatan yang kita buat. Oke. Ya, sekarang masuklah kita ke pemahaman inti, ya, pemahaman inti. Pertanyaan pemantik sama seperti yang di dalam kelas itu Bapak Ibu. Ya, ada dulu pertanyaan pemantik atau kegiatan awal. Ya, di sini ada di situ setuju atau tidak setuju. Ya, hanya dua pilihan. Hanya itu yang kita pilih, setuju atau tidak setuju. Yang pertama di situ, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau orang raise hand ya atau angkat tangan. Yang setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hukuman yang Ada 12. hukuman. Yang tidak setuju. Yang tidak setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti hampir imbang. Ya, hampir imbang. Berarti kita ya itu pengetahuan awal kan gitu tadi ya. Nah, yang bagaimana yang sebenarnya nanti kita akan beritahu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi masih banyak yang berpendapat setuju. Tapi kalau saya lihat
Yang secara umum yang guru-guru penggerak mengatakan tidak setuju. Oh, berarti begitu ya. Nah, mungkin begitu ya bagi Bapak Ibu yang belum guru penggerak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, ya, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang mengatakan setuju, yang kedua. Yang kedua mengatakan setuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Yang menyatakan tidak setuju. Oke, terima kasih. Tetap juga dari golongan guru penggerak dan mungkin sudah membahas disiplin positif, ya. Sudah membahas disiplin positif di PMM. Oke, ada yang tidak setuju dan setuju. Tidak mengatakan setuju, tidak mengatakan tidak setuju. Ya, ada yang berarti tidak no comment atau tidak berpendapat. Ya, yang tidak berpendapat tadi siapa Bapak Ibu? Ada umat kita berpendapat. Ada ya yang tidak berpendapat. Kalau menurut Ibu Siska tadi nomor 2 setuju. Kalau Ibu Robasa Ibu setuju. Kalau Ibu RD setuju. Ibu Malau Ibu Manalu setuju. Oh, berarti banyak setuju ya. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, paling sangat setuju. Yang tidak setuju. Oke. Jadi secara umum juga yang tidak setuju itu adalah yang guru penggerak dan sudah membahas Ada alasannya. ya, sudah membahas disiplin positif. Bapak Ibu, ya. Inilah pengalaman awal kita. Ya, pemahaman awal. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kalau kita menghukum siswa untuk disiplin, berarti kita belum memiliki budaya positif yang sesungguhnya. Ya, belum yang sesungguhnya. Kalau kita disiplin ke sekolah ini hanya karena takut dengan hukuman kepala sekolah, kita belum memiliki budaya positif. Ya. Marilah kita disiplin ke sekolah, tepat waktu datang ke sekolah, bukan karena takut akan hukuman. Ya, Bapak Ibu ya. Begitulah dengan siswa kita. Mereka datang ke sekolah, disiplin ke sekolah, bukan karena takut akan hukuman. Begitu juga dengan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, ya, dapat meningkatkan disiplin anak. Kalaupun kita buat disiplin anak hanya karena, ya, dan kita lakukan seperti itu masih belum pas. Masih menyebabkan ya motivasi eksternal. Yang kita harapkan adalah motivasi internal atau intrinsik. Ya. Jadi kita itu kalau ada sesuatu jangan kita suruh anak untuk membersihkan. Ada terlambat, ayo bersihkan kamar mandi. Ayo keliling lapangan. Nah, itu kurang pas. Ya. Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga juga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau di sini mungkin banyak kita yang mengatakan setuju. Saya juga dulu membuat itu penghargaan kepada siswa sering. Ya. Siapa yang bisa dapat nomor 3? Ini soal yang paling sulit mungkin ya. Saya kasih hadiah. Kalau kamu bisa dapat menang olimpiade, saya kasih jam tangan. Itu motivasi saya berikan itu dulu. Rupanya salah itu yang saya perbuat. Nanti akan kita jelaskan bahwa penghargaan seperti itu bisa menghukum atau bisa membunuh. Ya.
Marilah kita itu melakukan kedisiplinan bukan karena diberikan hadiah. Sama dengan Bapak Ibu. Ibu HM ini sebagai kepala sekolah nggak pernah dikasih motivasi apapun. Jadi nggak semangat kita kerja. Bisa saya kasih Bapak Ibu motivasi. Setiap dikasih pekerjaan yang bagus, kasih hadiah. Tapi itu justru membunuh karakter kita. Ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya tidak lagi seperti itu kepala sekolahnya, tidak lagi seperti itu gurunya, anak itu akan malas belajar. Saya juga setelah saya pelajari ini, memang di PMM duluan saya pelajari, ya. Sebelum saya pelajari, rupanya saya sudah salah. Selama ini saya dengan bangganya memberikan penghargaan kepada siswa jika ada yang memperoleh hal-hal positif atau melakukan hal positif. Padahal kita di situ sudah kurang tepat. Ya. Jadi sudah bisa dapat Bapak Ibu? Oke. Mudah-mudahan untuk berikutnya ya. Oke. Nah. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut Bapak Ibu. Bisa kita ikuti Bapak Ibu? Iya. Itulah yang kita samakan persepsi nanti ya. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu sudah bersama kita hari itu membahasnya sampai dengan keyakinan sekolah ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada kebutuhan dasar manusia. Kita manusia, siswa kita manusia, ada kebutuhan dasarnya. Dia melakukan itu karena dia butuh ya, sesuatu. Apa sih yang dibutuhkan? Nanti kita perhatikan. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Ya. Kalau materi kita ini agak panjang kebetulan budaya positif ini Bapak Ibu, tapi yang jelas kita harus ada perubahan nanti setelah melakukan kegiatan ini. Yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Kita harus sampai ke sini nanti. Harus bisa melaksanakan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu. Kita awali dengan yang pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Kalau universal berarti secara umum, begitu ya? Apa yang kita bahas di sini? Ya, di sini ada dibuat perubahan paradigma, stimulus respon, kemudian ada teori kontrol atau teori pilihan. Ya, stimulus respon apa-apa saja itu. Kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Mengubah orang mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Gak bisa kita paksakan orang itu berpandangan sama dengan kita. Ya. Melainkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami. Ya, kalau ada nanti pertanyaan Bapak Ibu nanti disimpan ya. Save dulu, save. Disimpan, ditulis di catatannya apa saja nanti mau ditanyakan. Ini ya. Kemudian yang kedua, stimulus respon. Perilaku
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kurang tepat. Ya, gak boleh kita langsung menjas perilaku buruk dilihat menjadi suatu kesalahan. Padahal kan selama ini mungkin setiap ada siswa yang kurang disiplin, tidak langsung disalahkan. Ya. Lalu bagaimana seharusnya? Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu distimulus respon. Itu nggak boleh. Saya bisa mengontrol orang lain, nggak boleh. Saya sebagai kepala sekolah mengontrol pribadi bapak ibu, nggak boleh. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya, nggak boleh saya mengontrol pribadi bapak ibu. Yang bisa siapa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya bapak ibu yang bisa mengontrol diri bapak ibu. Nggak bisa saya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, ini di-save dulu ya, hal-hal yang perlu ditanyakan. Kemudian pemaksaan, kalau di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah katakan sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya marah, paksa, cepat. Kalau di teori kontrol yang seharusnya dia kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kamu melakukan ini, apa yang terjadi? Supaya kamu bisa seperti ini, apa yang kamu lakukan? Kita tanya, ya, kita tanya. Kalau siswa berbuat nakal, harus dia yang kita tanya apa yang harus dilakukannya untuk melakukan perubahan atau memecahkan masalah tersebut. Bukan kita yang mencari jalan, tapi kita bertanya, ya, bertanya sampai dia yang mengemukakan pendapat untuk mencari solusi akan masalahnya. Di sini stimulus respon, model berpikir menang kalah. Ada yang kalah, ada yang menang. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang, sama-sama menang. Ya. Oke Bapak Ibu, ini yang baik di sini tentu yang perlu kita lakukan adalah teori kontrol atau pilihan. Oke. Nah di sini inilah sebenarnya rangkumannya semua. Rangkuman daripada disiplin positif itu, ini semua rangkumannya. Ya. Di sini ada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, itu dia makna disiplin. Mungkin terlalu kecil ya, Bapak Ibu. Di sini ada teori motivasi. Motivasi itu di sini terbagi 2 bagian. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang mau kita terapkan di SMP Negeri 2 Pengururan ini adalah motivasi intrinsik. Kita sudah memberikan motivasi selama ini, tapi masih kebanyakan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik di sini? Dari luar. Ya, iya, motivasi dari luar untuk menghindari hukuman. Ya, nanti marah di balai sekolah saya, datanglah cepat. Begitu juga dengan siswa, nanti marah wakil kepala sekolah, misalnya seperti itu. Akhirnya dia cepat-cepat sampai datang ke sekolah. Berarti dia masih motivasi ekstrinsik. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan supaya kita dikasih hadiah oleh wali kelas. Ayo kita buat kelas kita yang terang ini. Nah, dia hanya mengharapkan imbalan.
Ya. Itu motivasi ekstrinsik. Lalu yang baik itu seperti apa? Motivasi intrinsik. Untuk menghargai diri sendiri dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, yaitu dengan membuat keyakinan kelas sekaligus dia di sekolah, keyakinan sekolah. Itu sudah kita buat Bapak Ibu. Bisa dilihat ke sudut sana dulu. Ada kesepakatan sekolah SMP Negeri 2 Pengururan atau keyakinan sekolah. Itulah yang kita buat pada saat hari apa yang kita buat itu Bapak Ibu? Iya, hari Kamis. Di situ, ya, di situ ada tertulis, bisa Bapak Ibu baca di situ nanti apa-apa saja keyakinan sekolah kita. Ketika ada di antara kita warga sekolah, baik itu guru, pegawai, dan siswa, tidak mematuhi atau tidak menjalankan, begitulah ya. Kalau mematuhi nanti seperti apa dia? Seperti peraturan, ya. Kalau kita tidak mengindahkan, karena sudah kita yang membuat, maka kita merasa bersalah sendiri. Kan kita yang membuat itu. Salah satu di situ, ya, menerapkan disiplin dengan kesadaran penuh. Ya, ada di sana kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah kita yang sudah kita buat. Semua yang tertulis di sana adalah kita yang membuat, berarti kitalah yang mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Oke. Kemudian di sini 5 posisi kontrol. Satu salah deh, jangan salah, ya. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Lalu ada di sini sebagai teman, sebagai pemantau. Ini masih tetap juga motivasi ekstrinsik, tapi ini mengharapkan imbalan, ya, mengharapkan imbalan. Supaya dilihat saya disiplin, saya lakukanlah ini. Supaya kepala sekolah melihat saya ini. Ketika tidak di situ kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, ya, kurang disiplin. Itu yang terjadi, ya. Kemudian yang paling bagus di sini adalah sebagai manajer. Sebagai manajer. Apa bukan hanya kepala sekolah yang perlu sebagai manajer? Semua kita Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pegawai, sebaiknya kita berperan sebagai manajer. Sebaiknya berperan sebagai manajer. Itu makanya ada dikatakan di kurikulum Merdeka ini adalah, ya, guru sebagai pemimpin pembelajaran, ya, yang berpihak pada murid. Apakah ikut pegawai menerapkan ini? Ikut Bapak Ibu, ya, ikut. Pegawai juga ikut menerapkan ini sebagai manajer. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh seorang manajer? Kita kan manajer semua ini, ya. Apa yang dilakukan oleh seorang manajer untuk melakukan motivasi intrinsik itu tadi? Yaitu di sini dengan melakukan segitiga restitusi. Dengan melakukan segitiga restitusi. Nanti ada langkah-langkahnya 3 di sini. Ada memvalidasi, menstabilkan identitas yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, memvalidasi kebutuhan. Dia melakukan itu karena kebutuhan. Atau apakah itu kebutuhan kasih sayang? Apakah itu kebutuhan makan yang tidak tercukupi? Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Makanya kita melakukan segitiga restitusi itu harus pertama sekali membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas dan keyakinan sekolah tidak ada, tidak bisa kita lakukan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, bisa sampai di sini? Kalau kita belum membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah,
kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi. Bisa raise hand Bapak Ibu yang sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelasnya, yang wali kelas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih telah membuat kesepakatan kelas di dalam kelasnya. Kita berangkat dari kesepakatan kelas itu menuju ke keyakinan sekolah. Ya. Itu langkah-langkahnya. Kemudian Bapak Ibu, di sini memang ini ringkasannya semua Bapak Ibu ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, mungkin nanti akan dijelaskan lagi kebutuhan dasar manusia. Yang jelas di sini kita sebutkan ada 5 supaya nanti disebutkan ya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lihat dulu sini. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu. Masih aman Bapak Ibu? Nanti kita S3D sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Apa makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Sekali lagi Bapak Ibu, karena banyak yang beranggapan disiplin itu berbeda dengan yang sebenarnya, ya. Kalau boleh semua dulu membacakan mulai dari sini Bapak Ibu. 1, 2 ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Nah, itu sebenarnya disiplin. Itu yang kita lakukan. Ya. Jadi ini yang kita lakukan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, kita paksa siswa itu harus datang jam sekian, harus ini, harus ini, harus ini. Itu jadi seperti itu yang kita buat sekarang. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau seperti itu yang kita lakukan, maka muncullah ketidaknyamanan daripada siswa kita. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, itu jadinya yang terjadi jika kita ya melaksanakan seperti itu disiplinnya. Yang diharapkan di sini bukan seperti itu, tapi yang di atas ini, ya. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan. Pernah ya Bapak Ibu Bapak Ibu dengar nilai-nilai kebajikan ini? Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah tertulis di visi misi kita. Ya, sudah ada tertulis di sana, yaitu dengan yang ini, yang nilai-nilai kebajikan yang kita pakai di situ, yang sudah ada tertulis di visi sekolah kita adalah ini. Nilai kebajikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Makanya kita semua warga sekolah perlu memahami apa-apa saja itu profil pelajar Pancasila sampai dinyanyikan supaya bisa paham. Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di situ, ya, itu merupakan nilai kebajikan. Tapi apakah hanya itu yang merupakan nilai kebajikan? Bukan. Ya. Lalu sesuai dengan kesepakatan yang kita buat, nilai kebajikan apa
yang perlu kita tanamkan di sekolah kita ini. Tapi kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, ya, ini sangat diharapkan. Oke, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan di sini juga ada sebenarnya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Tadi sudah ada teori motivasi, sudah ada hukuman, penghargaan, restitusi. Itu tadi kesimpulannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ya, teori motivasi bisa kita lihat di sini. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya, ya, ini Restoring School Discipline, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya. Takut dihukum itu merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Apakah bisa dijawab masing-masing dalam hatinya ya? Apakah kita pernah melakukan sesuatu hanya karena takut dihukum? Sering juga ya. Oke, ngaku ya Bapak Ibu ya. Kita mengimbaskan itu kepada siswa. Ya. Yang diharapkan sekarang adalah kita melakukan sesuatu bukan karena takut dihukum. Maka kita juga nanti bisa membuat itu kepada siswa. Kemudian di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ya. Ingin mendapatkan imbalan supaya dapat hadiah 5 juta ikut olimpiade. Ini motivasi eksternal. Kalau saya mungkin ya Bapak Ibu, saya sudah sering membawa lomba-lomba olimpiade itu, dan termasuk saya sendiri ikut, sudah berapa kali menang dari tingkat provinsi, baik itu biologi maupun karya tulis. Tapi motivasi saya bukan karena supaya dapat hadiah, ya, bukan supaya dapat hadiah. Kalau diberikan hadiah, saya tidak kecewa. Bagaimana kalau tidak diberi hadiah? Kita bisa jadi kecewa. Maka kita melakukan sesuatu itu janganlah karena takut akan hukuman, dan janganlah hanya karena Hadiah. Tapi kalau kita diberi hadiah, ya terima kasih. Itulah Bapak Ibu ya. Itu termasuk itu tadi motivasi intrinsik. Lalu di sini yang paling bagusnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Kalau saya datang ke sekolah tepat waktu, lalu saya melakukan hal-hal positif, menyalam, membersihkan pekarangan, ini semua dan lain sebagainya. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Merasa senang, nyaman, atau takut? Kalau kita melakukannya, pasti merasa nyaman. Senang begitu kan Bapak Ibu? Baiklah kita melakukan seperti itu. Ya. Kita nyaman dengan kita melakukan tugas-tugas kita, bukan karena paksaan, bukan karena penghargaan. Ya, supaya saya dikasih ibu itu penghargaan, tapi saya nggak senang lagi kerja di SMP 2 Pangurun. Ibu kepala sekolah nggak pernah kasih motivasi. Ibu kepala sekolah nggak pernah kasih penghargaan. Kalau ada berpikiran seperti itu, Bapak Ibu, mari kita delete. Ya. Oke.
Ini ya Bapak Ibu, motivasi yang perlu kita laksanakan adalah motivasi intrinsik. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Rupanya memberikan penghargaan itu bisa menghukum, ya, bisa termasuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Rupanya kalau kita kasih hadiah, penghargaan, itu motivasi jangka pendek. Bisa-bisa nanti, ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Saya pun pernah dulu selalu kasih hadiah, apalagi sewaktu saya mengajar matematika. Asal bisa dijawab ini soal-soal yang sulit, saya kasih hadiah. Lalu apa risikonya? Setelah ganti gurunya, tidak ada lagi memberikan hadiah-hadiah, dia menjadi malas belajar. Itulah yang kita hindari, ya, perlu kita hindari. Jangan karena banyak misalnya uangnya Ibu Aili selalu kasih penghargaan. Ganti gurunya menjadi Ibu Said. Gak pernah lagi Ibu Said kasih hadiah, kasih penghargaan. Akhirnya siswanya malas belajar. Nah, itu yang terjadi, Bapak Ibu. Itu perlu kita hindari. Penghargaan menghukum, ya, menghukum. Gak ada lagi kasih penghargaan, saya malas, nah, gitu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, ini penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contoh, kalau misalnya ada di kelas, selalu kita kasih penghargaan, selalu kita agung-agungkan seseorang. Ya, ayo kalian lihat dulu si Anu ini, selalu bisa dapat tepuk tangan untuk si Anu, selalu tepuk tangan untuk dia. Yang lain gimana? Dia aja belajar. Kalau ini mana mau belajar? Kita tidak perlu. Nah, itu yang dihindari Bapak Ibu, ya. Oke, jadi kasih penghargaan itu, ya, kurang tepat untuk memotivasi belajar anak. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi kita kasih penghargaan itu hanya sementara dia senang. Selanjutnya, ketika tidak ada penghargaan, justru dia tadi menjadi malas. Nah, begitu. Nah, begitu juga dengan nomor 2 dan ini. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Gak ada lagi penghargaan, udah selesai dia. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi tidak perlu, mari kita memotivasi bukan dengan memberikan penghargaan. Ya Bapak Ibu. Ya, ini tadi bisa penghargaan yang bersehubungan tadi, ya. Sudah kita jelaskan tadi, mengakibatkan rasa iri. Motivasi hanya sesaat menyenangkan guru saja, menciptakan persaingan di kelas. Akhirnya yang tidak pernah mendapat atau tidak bisa menjawab, dia menjadi apatis. Ya Bapak Ibu. Nah, ini ada apresiasi. Samakah penghargaan dengan apresiasi Bapak Ibu? Yang mengatakan sama, nggak apa-apa. Kalau misalnya salah, nggak apa-apa. Yang mengatakan sama, apresiasi dengan penghargaan, bisa? Nggak tahan? Yang mengatakan sama, yang mengatakan tidak sama, apresiasi dengan penghargaan. Karena bersama ya. Sama? Sama atau tidak sama? Sama-sama memberikan, begitu ya? Oke, kita lihat ya Bapak Ibu.
Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Hampir sama, tapi beda. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra, atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, ya. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Terima kasih ya Pak Renol sudah melaksanakan ANBK dengan sukses, ya. Kalau boleh saya japri, ya. Kalau di depan kalian semua saya agung-agungkan Bapak Renol nanti, ya kalian hanya Pak Renol aja. Iya Bapak itu aja terus semua. Nah, jadi itu yang terjadi. Ya. Lalu harus ada. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ya, namun habis siswati kita beri apresiasi juga. Ya, kamu telah berhasil melakukan ini. Terima kasih anak, sudah ada perkembangan, kamu bisa melakukan ini. Fokus pada proses, ya, fokus pada proses. Di sini contoh, ya contoh. Ada pada saat menolong murid baru di kelas kita, ada seseorang siswa itu, ya, ada seorang siswa itu melakukan pertolongan. Lalu apa yang perlu kita beri apresiasi? Ya, kemarin saya perhatikan, ya, rasa empatimu besar sekali. Kita sebutkan apa yang dia lakukan yang memang positif, ya. Itulah nilai kebajikan, ya, nilai kebajikan yang dia miliki dan dilakukan, kita apresiasi. Saya menghargai kepedulianmu, ya. Apanya, bagian mananya dia kita hargai. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Pada saat apa? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ada siswa itu dipungut sampah berserakan itu. Terima kasih anak, kamu sudah bertanggung jawab. Ya, ulu tuh guru, saya hidupkan. Ke guru nggak pernah dikatakan, padahal awal udah dengan waktu yang sangat cepat datang. Ada yang tidak memperdulikan kedisiplinan. Nah, itu dijabri masing-masing. Oke Bapak Ibu ya, ke siswa bisalah kita katakan langsung. Kemudian ini Bapak Ibu, ada Pak Renol ini, apa Google formulirnya? Ada Pak? Kuisis ya. Jadi ditampilkan di sini Pak? Iya, biar mantap. Oke, biar lebih. Saya lihat. Apa masuk tidak diizinkan Mbak? Bisa strike teman nanti dalam kelas itu. Pukul lah ini. Ada salah. Pasti tidak jauh. Bisa dah, iya. Jempol dua bawa ini. Selesai. Dia. Oke, lanjut. Apen. Jangan lihat lagi, tapi renor kita. Ini masih 50% saya lihat. Yang mengatakan hukuman, tunjuk tangan, angkat tangan. Hukuman kita ini. Oke, terima kasih. Yang mengatakan konsekuensi. Oke. Ya. Bisa langsung kita lihat jawabannya ke bawah ya. Yang benar adalah, jangan dulu terlihat yang lain.
Iya. Jawabannya adalah hukuman. Ya. Bagaimana itu Kalau nggak ringan dong. Oke. Ya. Jadi jawabannya adalah hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau kesepakatan kelasnya atau keyakinannya. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalian. Saya tidak akan terlambat lagi. Dia terlambat tapi dia mencatat. Yang seharusnya bagaimana? Dia belajar tambahan. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang mengatakan hukuman? Oke. Ya, kalau ini hukuman ya. Ya, ini hukuman. Yang tadi juga hukuman ya. Yang pertama. Yang ketiga. Jadi berarti kalau hukuman B, selanjutnya jangan itu lagi kita lakukan gitu ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, hukuman. Ya. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini dia konsekuensi. Bertanggung jawab dia atas apa yang dilakukan. Ya, dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Dipertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Ya, sudah kita kira-kira bisa Bapak Ibu. 1, seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, dibiarkan telanjang kakinya 1 harian karena dia pakai sepatu berwarna mungkin ya. Itu termasuk hukuman. Ya. Dapat 10 menit untuk pelajaran PJJ. Ini hukuman atau konsekuensi? Siapa mengatakan hukuman? Siapa mengatakan konsekuensi? Iya, yang benar adalah konsekuensi. Karena apa? Karena pelajaran PJOK. Ya, pelajaran PJOK. Kita lihat jawabannya. Ya, ini. Hukuman, konsekuensi. Ada 3 tadi konsekuensi. Ya. Jadi dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang diperbuatnya. Oke, sudah sampai di sini bisa Bapak Ibu kan? Sudah. Oke. Kita lihat apa sebenarnya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kita lihat. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang menyakitkan terjadi bagi siswa yang dihukum. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Pernah Bapak Ibu dihukum? Siapa yang pernah dihukum Bapak Ibu? Oke, siapa mau menceritakan dulu? Mau menceritakan pengalaman Bapak Ibu yang pernah dihukum? Siapa yang pernah? Gak ada? Saya ceritakan ya, saya pernah dihukum. Gini ceritanya. Saya besar perutnya, ada ikat pinggangnya. Langsung dipanggil petugas kebersihan, maju ke depan. Saya ikut maju ke depan karena saya petugas kebersihan. Lalu bapak itu ngambil ikat pinggang. Ikat pinggangnya yang tebal, kulit. Kami dibuat seperti ini, ya, dalam tangan, dengan tangan seperti ini, lalu dipukul semua, sama rata. Tidak ditanya siapa yang sudah kerja, siapa yang belum kerja. Itu sangat membekas dalam hati saya. Saya tidak akan melakukan seperti itu. Ya. Hukuman itu sangat membekas. Saya sudah capek-capek dari tadi menyapu ruangan, merapikan kursi meja, dan menyapu depan. Tapi saya ikut dipukul. Kebetulan karena
bapak itu besar dan ikat pinggangnya juga besar, saya menangis dalam hati. Itu sangat membekas dan saya ingat sampai selama-lamanya. Itu risiko dari hukuman. Ya, anak. Nah di sini membuat waktu yang lama. Kalau di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya melap meja tadi, dilap meja, pada saat itu mungkin dia, aduh, harus ini saya kerjakan. Asal jangka waktu pendek dia sakitnya. Kemudian yang berikut, anak membenci kedisiplinan jadinya dengan hukuman. Disiplin, 2 pengurunan, semua gurunya galak-galak. Saya tidak suka dengan kedisiplinan. Itu yang datang. Ya, tapi kalau di sini anak menghargai disiplin. Ya, menghargai kedisiplinan. Lalu di sini dengan hukuman paksaan. Tadi Bapak Ibu guru juga ada yang mengatakan dengan tulus ikhlas atau dengan jujur masih sering melaksanakan kegiatan karena takut akan hukuman. Ya. Kalau kita Bapak Ibu yang melakukan seperti itu selama ini, mari kita perubahi mulai saat ini. Kemudian di sini ada stimulus tanggapan. Ya. Yang berikut, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dia bisa jadi madele atau putus asa. Ya, putus asa. Terus dihukum, terus dipanggil. Kalau kau udahlah. Itu kata gurunya. Jadi nggak ada lagi niatnya untuk melakukan perubahan. Keputusasaan yang datang. Ya, ini Bapak Ibu ya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu konsep diri yang buruk, ya, menganggap buruk sesuatu itu dengan adanya hukuman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tidak jujur lagi. Ayo jujur. Mandi tadi pagi atau enggak? Karena setiap kalau enggak mandi langsung dipukul, pak, gitu misalnya. Lalu dia enggak mau jujur lagi. Orang udah dihukum, begitu ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itulah hukuman. Jadi Bapak Ibu, bisa kita berikan angket ke siswa itu, apakah mereka itu senang dengan hukuman kita? Ya, saya rasa semua nggak suka dihukum ya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga sebagai guru ada seperti itu. Kepala sekolah ini nggak mau menghukum yang tidak disiplin. Nah, mau seperti itu. Asianula dulu, masa nggak pernah dinegur? Ya. Jadi bukan dihukum lagi Bapak Ibu. Yang diharapkan adalah motivasi, konsekuensi, bukan hukuman Bapak Ibu ya. Misalnya tidak harus dimarah-marahi, tidak harus dibentak-bentak. Itu sebenarnya adalah kita usahakan agar kita muncul kesadaran diri. Ya. Tapi suatu saat nanti kita bisa juga melakukan coaching Bapak Ibu. Ya. Kalau segitiga restitusi kepada Bapak Ibu yang sudah agak-agak lebih sulit lah melakukan peraturan. Saya rasa semua kalau menurut saya is the best. Ya. Cuman belum tahu mungkin apa yang harus dilakukan untuk mendisiplinkan anak. Itu makanya kita sekarang belajar bersama Bapak Ibu. Ya, itu yang kita tumbuhkan, kesadaran daripada kita masing-masing seluruh warga sekolah untuk melakukan disiplin itu, di mana kedisiplinan itu bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita demi kita dan anak-anak kita. Ya, jadi bisa, kalaupun nggak kita tunjukkan di sini videonya, bisa lah ya Bapak Ibu. Yang jelas kita sudah ada hari itu membuat kesepakatan kelas dan juga membuat kesepakatan sekolah dan keyakinan sekolah. Lalu yang berikut, yang keempat, kebutuhan dasar. Kalau dibaca mungkin ini kebutuhan dasar yang bisa ada terekam di dalam hati dan pikiran
pikiran kita pasti ada makanan 4 sehat, 5 sempurna. Mungkin itu ya, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Ada 5, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dimanapun itu. Bukan hanya di SMP 2 Pangururan. Yang 5 kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Semua manusia ingin bertahan hidup. Tidak ada yang tidak ingin bertahan hidup. Contoh kalau ada orang sakit, kan dia berusaha untuk sehat. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tidak diterima di suatu organisasi, pasti kita tidak senang. Kecewa. Iya, kecewa. Ya. Kalau ada di antara kita, ya guru-guru dan pegawai yang ada di sini tidak senang atau tidak diterima di sekolah ini, pasti kita tidak betah tinggal di sini. Karena Bapak Ibu terima ya saya di sini, makanya saya betah di sini. Maka mari kita semua saling menerima. Ya. Apapun kekurangan atau kelebihan yang kita miliki, mari kita saling menerima. Kemudian yang berikut, kesenangan. Ini kasih sayang ini Bapak Ibu. Kalau siswa kita ini kan sudah tahu kita berasal dari mana-mana saja. Rata-rata siswa kita ini kurang kasih sayang dari orang tua. Maka kita berikanlah kasih sayang Bapak Ibu di sekolah kita ini, supaya mereka itu diterima. Dengan senang hati mereka datang ke sekolah. Ya. Itulah makanya kita selalu menyalami mereka dengan senyum. Ya, bukan kita marah-marahi. Selamat pagi. Dengan senyum. Ya. Bukan setiap kita jumpa kita marah-marahi. Itu nanti akan membuat putus asa. Oke, kemudian dengan kesenangan, ya. Kebutuhan akan kesenangan. Senang melakukan apa? Bapak Ibu senang melakukan apa? Ya, ada yang senang makan-makan, ada yang senang nyanyi-nyanyi, ada yang senang. Nah, mari kita, ini Bapak Ibu, mari kita cek seluruh siswa kita. Ya, kebutuhan itu yang dia miliki itu apa yang paling kurang? Apa yang belum dia dapatkan dari keluarganya? Jadi mungkin Bapak Ibu banyak kali tugas wali kelas, banyak kali tugas guru. Memang itulah tugas kita Bapak Ibu. Kita perlu mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh seseorang. Kalau kita sudah mengetahui apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak itu, maka kita nanti bisa melakukan segitiga restitusi. Kemudian kebebasan, ya, kebutuhan akan kebebasan. Dia terkekang di rumah, tidak boleh ke sana, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Akhirnya dia tidak memiliki kebebasan. Anak-anak seperti ini sering melakukan kenakalan. Ya. Makanya kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga perlu memberikan kebebasan yang terkontrol. Ya, bukan dibebaskan sebebas-bebasnya melakukan hal apapun yang tidak positif. Kemudian ingin kebutuhan penguasaan. Ini biasanya sering menjadi kita pakailah dia sebagai ketua kelas, wakil kelas, sekretaris, bendahara. Karena tidak sama ingin kebutuhannya setiap orang. Ada memang senang kali sebagai ketua. Ya. Saya ada kenal keluarga. Kalau sudah ketua dia merasa sangat senang. Jadi kita perlu mempelajari anak didik kita. Siapa di antara anak didik kita yang sangat senang dipakai sebagai ketua, sebagai sekretaris, bendahara dan lain-lain. Bukan nilai uangnya, ya, bukan nilai uangnya yang diharapkan, tapi senang melakukan itu.
Oke Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu ini di save ya Bapak Ibu, karena ini harus kita ketahui. Ya, kebutuhan dasar manusia ingin bertahan hidup, ingin Kasih kasih sayang. sayang dan rasa diterima, Kasih sayang. ingin kesenangan, ingin kebebasan dan penguasaan. Tadi kita sudah katakan bahwa siswa kita banyak sekali yang kurang kasih sayang dan rasa diterima. Maka kita berikanlah ini di sekolah kita supaya dia ya mau melakukan hal-hal positif sesuai yang kita harapkan. Oke? Kemudian selanjutnya, ini salah satu contoh yang kita lakukan Bapak Ibu, ya. Nah, ini semua kita sudah melakukan ini dengan bergantian kita menyalam siswa tersebut, ya. Ah, ini Bapak Ibu AS itu kan senyum dia kan? Nah, senyum menyalam. Semua kita senyum, Pak Reni juga, Ibu Nenggolan, ya. Senyum kita menyambut siswa tersebut. Sehingga apa yang kurang didapatkan tadi di keluarganya, kita berikan di sekolah kita ini. Sehingga menyebabkan siswa itu termotivasi datang ke sekolah. Itulah yang disebut salah satu contoh motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik. Oke, kita lanjut. Yang jelas kita sudah tahu bahwa kita sudah melakukan itu Bapak Ibu, ya. Iya. Sekarang kita lanjut ke materi posisi kontrol. Tapi sebelum lanjut ke sini Bapak Ibu, sebelum lanjut ke posisi 5 posisi kontrol, kita berdiri dulu semua Bapak Ibu. Kita berdiri, ya. Berdiri. Saya katakan angkat tangan kiri. Turunkan. Oke, ada yang menurunkan berarti kurang konsentrasi. Saya katakan silahkan turunkan. Saya katakan tertawa. Menangis. Saya katakan melakukan menangis. Stop, para ibu. Angkat tangan dua-duanya. Oke, masih ada. Sekarang putar kanan, putar kanan. Oke, belum ada saya katakan ya. Saya katakan putar, 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 putar. Stop. Oke. Putar, 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 putar. Saya katakan stop. Makan, tapi kita masih bisa konsentrasi. Namun ada yang sudah mulai kurang konsentrasi karena apa? Karena sudah lapar. Ya, mungkin ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang kelima, 5 posisi kontrol. Sebenarnya ada di sini videonya Bapak Ibu, ya. Ada videonya. Nah, kita tonton dulu videonya Bapak Ibu supaya jelas dulu kita apa yang akan. Ini yang posisi menghukum. Karen, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini dia. saya harus keliling lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan bapak guru hebat ada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Belum muncul. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemangku. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Manajer. Posisi. Ya, ini perlu kita lihat Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap, Inilah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Posisi mana Bapak Ibu? Limau. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Oke. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah tahu tadi apa yang akan kita lakukan dari kelima bukan segitiga restitusi ya. Sebagai manajer, penghukum, pembuat orang bersalah ya, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang kita harapkan kita adalah sebagai manajer. Makanya disebut pemimpin pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, ini saya rasa bisa kita lihat ya. Di buku-buku juga banyak ini. Apa saja ciri-ciri daripada ini semua? Ya, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan? Oke, Bapak Ibu.
apa yang sudah kita lakukan? Ya, walaupun sudah kita jelaskan tadi, ya sebenarnya sudah kita jelaskan. Ini saya sudah membuat segitiga restitusi Bapak Ibu. Penerapan segitiga Sudah saya videokan kepada siswa itu, ya. Jadi kita mau melakukan, ya, mau melakukan. Berarti bukan satu kelas ya? Oke. Saya dengar hari itu ada masalah kalian ya? Masalah apa itu? Merantau. Kalian merantau di mana lokasinya? Di mana? Depan IPA ya? Merantau. Bisa kita, kalian merantau itu gara-gara main-main dulu. Oh, bercanda dulu ya? Tahap 1 menstabilkan identitas. Senang bermain gitu ya? Senang bermain gitu. Tahap 2 validasi tindakan. Kalian wajar kalau siswa itu melakukan kesenangan. Selanjutnya emosi gitu ya? Yang emosi duluan si menondang duluan emosi ya. Baru setelah kamu emosi apa yang kamu lakukan? Mencekik ya. Kalau sewaktu kamu mencekik, apa memang kamu nggak merasa kasihan sama dia? Kasihan. Tapi saat itu enggak. Pada saat kejadian itu kamu nggak kasihan sama dia. Kasihan juga. Oh, pada saat itu karena emosi nggak kasihan ya. Sewaktu kamu mencekik dia bagaimana selanjutnya? Oh, cekik balik. Oh, cekik balik. Kamu juga mencekik balik ya. Karena kamu sudah emosi juga. Emosi juga ya. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Kau langsung didamaikan, bukan kalian sendiri yang mendamaikan gitu. Nah, jadi kalau kalian itu mengucap terima kasih tak sama Pak SD. Mengucap terima kasih setelah didamaikan. Enggak. Mengucap terima kasih setelah didamaikan. Sewaktu kalian bertengkar dicekik itu ada yang merasa dirugikan gitu ya, capek atau sakit gitu. Nah, sakit ya, kamu juga merasa sakit. Sakit ya. Kalau sewaktu seperti itu ada lagi dirugikan gitu ya. Tahap 3 menanyakan keyakinan sekolah. Menyerah ya. Peraturan sekolah yang mana seperti itu ada ya? Ada apa yang bunyinya di sana? Bunyinya kalian ingat ya? Nggak ingat peraturan sekolah yang melarang tidak boleh bertengkar atau bergaduh itu? Ada? Ada seperti itu bunyinya kan? Tapi pada saat itu kalian nggak ingat dengan peraturan begitu ya? Oke, berarti pada saat itu kalian terlibat main dulu tadi, kemudian lanjut jadi serius, saling membalas, lupa dengan peraturan, gitu ya. Lalu kalau sudah sekarang kita tahu nih bahwa kalian itu bagaimana perasaan kalian, merasa bersalah atau merasa di mana atau Oke, jadi Bapak Ibu ini juga ada saya buat yang jelas ketiga langkah-langkah itu perlu kita lakukan Bapak Ibu ya. Ketiga langkah-langkah segitiga restitusi ini. Apa yang ketiga itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita buat dulu anak itu merasa diterima, ya. Kita terima dulu anak itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bahasa yang muncul dari kita. Baru kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kita terima dia. Baru yang kedua lakukan itu. Inilah tadi, disinilah dihubungkan dengan kebutuhan tadi. Dia merasa belum mendapatkan kebutuhan kasih sayang, belum mendapatkan kebutuhan kebebasan. Disinilah dia. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan itu? Dia kan kurang kasih sayang. Apa cara yang lain?
Makanya kita lakukan ini menyalam siswa supaya terpenuhi kebutuhannya. Ya. Jadi kalau di sini dia kita tanya siswa itu apa cara yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian di sini yang ketiga ya menanyakan keyakinan. Setelah kita tanyakan keyakinan ini, makanya harus tersedia ini kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah dan juga keyakinan kelas. Setelah kita tanyakan itu keyakinan kelas, keyakinan mana yang tidak sesuai yang dilakukan, disebutkan nanti. Kemudian apa cara yang akan dia lakukan? Siswa itu mencari solusinya. Ya, apa yang cara? Seperti tadi juga waktu singkat saya di depan gerbang melakukan segitiga restitusi kepada si Marcel tadi. Selama ini kan mandi dong Marcel, kenapa tidak mandi? Kenapa tidak mandi? Gak ada mandi-mandinya sampai berapa minggu dia. Tapi tadi saya ajak dia bicara, ya. Saya lakukan itu segitiga restitusi. Saya pancing dia apa yang dilakukan supaya dia tidak kedinginan mandi balik. Ya. Dia memang berpikir pertama ini, apalagi sampai dapat dia. Ya. Jadi dia sudah kesepakatan tadi atau sudah mengatakan dia bangun lebih cepat, kemudian kerja dulu supaya tidak kedinginan dia. Kerja dulu dia, baru mandi. Lalu untuk meyakinkan dia melakukan itu dengan bantuan siapa? Monitoring dari orang tua. Begitu Bapak Ibu ya. Itu segitiga. Ini Bapak Ibu yang perlu kita pelajari atau kita terapkan. Ini menstabilkan identitas, bisalah kita lihat kata-katanya ini nanti Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tadi adalah validasi kebutuhan. Ini kata-katanya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau mungkin ini mungkin lebih gampang ya, keyakinan apa yang belum dilaksanakan, begitu ya. Saya yakin Bapak Ibu dengan kegiatan ini semua yang namanya guru mari melakukan segitiga restitusi untuk ya membudayakan disiplin positif di sekolah kita. Yang diyakini, yang kita yakini adalah kita berperan sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Inilah yang kita buat. Inilah prinsip kita sekarang untuk kita lakukan ke depan. Apakah hanya wali kelas? Bukan. Semua guru, pegawai juga boleh, ya, melakukan segitiga restitusi. Ya, langkah-langkahnya tadi sudah bisa Bapak Ibu. Apa tadi langkah-langkahnya Bapak Ibu? Terima dulu dia. Ya, wajar kalau kamu melakukan itu. Ya, diterima dia. Jangan dimarah-marahi begitu ya. Kemudian kata-kata pertanyaan untuk ini atau kata-kata untuk ini bisa kita sendiri yang mengungkapkan. Setiap orang pasti pernah bersalah. Saya juga pernah berbuat salah. Ya, kita terima dia. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memvalidasi kebutuhan. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Tadi dia senang melakukan, berarti kurang tadi apa? Kasih sayang atau apa? Kesenangan. Jadi kita tanya lah, apa ada cara lain yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan? Begitu. Ya. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah tidak dilakukannya? Sudah tidak diindahkan. Ya, itu. Kemudian setelah diketahui, harus dia juga yang kita tanya, apa yang akan dilakukan untuk mencari solusinya. Kalau sudah dia yang mencari, pasti dia lebih ingat. Pasti akan melakukan. Ya, dia yang mencari, dia yang melakukan. Tapi kalau kita yang menunjukkan, lakukanlah ini, lakukan ini, lakukan ini, itu tidak ingat. Tapi kalau sudah dia yang mencari solusi, dia akan melakukannya. Itu Bapak Ibu ya. Satu orang dulu supaya saya merasa ada dipuaskan dulu sedikit menyebutkan yang tiga itu Bapak Ibu. Siapa bisa Bapak Ibu? Silakan.
ke depan lah supaya di apa dulu. Siapa bisa Bapak Ibu? Apa? Segitiga restitusi yang diharapkan oleh Ibu Kepala Sekolah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Lalu Bapak Ibu, marilah kita melaksanakannya dalam melaksanakan tugas kita. Semoga Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai guru yang terbaik dan menyenangkan bagi siswa dan menjadi guru yang berpihak pada murid. Terima kasih. Oke. Mengharapkan kita melakukan segitiga restitusi sehingga harapan daripada negara kita, pendidikan akan semakin berubah. Tidak ada lagi siswa yang nakal, tidak ada lagi siswa yang selalu berontak. Dan kepada guru-guru juga kalau boleh mari kita tingkatkan motivasi intrinsik. Di sini Bapak Ibu ada refleksi yang akan kita lakukan. Silakan dibagi dulu. Ya, mari kita Bapak Ibu melakukan refleksi. Setiap kita melakukan suatu kegiatan, kita biasakan dengan adanya refleksi. Ya. Iya, silakan diisi Bapak Ibu refleksinya. Amung ya anak kita nih. Amung yang dituakan, ya kan? Kepada Bapak Ibu semua, thank you. Ya, telah melaksanakan kesepakatan kita tadi mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga kita sehat semuanya, panjang umur. Kita tutup dengan doa. Penerapan disiplin positif. Nah, kiranya materi ini bisa kita laksanakan Bapak Ibu ya. Nah, inilah idealnya posisi-posisi dan budaya-budaya yang mau kita terapkan sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya. Akan tetapi Bapak Ibu, karena kita ini masih pada masa transisi, ya, bahwa budaya yang kita sudah buatkan itu sudah kita lakukan 100%. Itulah harapan kita Bapak Ibu. Mari kita mulai besok melakukan dengan langkah-langkah yang kecil, jangan langsung ada yang langsung antipati. Demikian yang kami sampaikan sebagai moderator. Terima kasih kepada Ibu Narasumber, Ibu Kepala Sekolah, dan juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akan makan siang kita berdoa dipimpin oleh Ibu. Bapa di sorga, yang kami puji dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur butuh waktu yang indah ini Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan untuk berbagi ilmu dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru bersama kami dalam kegiatan ini, destinasi budaya positif di sekolah kami. Sudah banyak Tuhan yang sudah kami dengarkan, karena itu Tuhan mampukan kami untuk melaksanakannya Tuhan di sekolah kami ini, untuk kemajuan pendidikan di sekolah kami, untuk kemajuan kami sebagai guru yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, terima kasih Engkau berkati kami pada saat ini, dan pada saat ini juga Tuhan kami akan makan siang, karena itu Tuhan berkati nanti makanan kami dan minuman kami menjadi kekuatan yang baru, jadi kesehatan yang baru dalam tubuh kami, agar kami bisa melakukan kegiatan kami selanjutnya, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Mohon ampun Tuhan segala dosa kami, agar berkat-Mu boleh kami terima. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.